Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kami mau menyapa dulu ini Kak Alex. Apa kabar? Terima kasih sudah bisa menerima undangan kami untuk melayani bersama. Shalom, terima kasih. Shalom. Untuk Ci Pauline sebagai pemandu dialog, karena hari ini ya, temanya itu dialog series begitu ya. Jadi tentunya kita tidak akan, ini ya Ci Pau ya, tidak akan lebih serius, tapi lebih seperti talk show begitu mungkin ya. Yes. Akan dipandu sama Ci Pauline. Halo Ci Pau. Ya, tadi dalam video itu sangat menarik karena ada semacam tawaran untuk bisa bergabung bersama di STTB. Jadi bagi partisipan yang ada di ruang Zoom ini, bahkan juga yang mungkin di YouTube channel yang live, kami mengundang tanggal 25 ini kami akan membuka lagi rumah kami atau open house secara virtual untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin bergabung di dalam program Pasca Sarjana. Ya. Ada program apa saja Ci Pau ya? Ada MTH, ada Master Teologi, Magister Teologi, Magister Pendidikan Kristen, Emin ya, Emin Marketplace, dan juga ada Emin Pastoral Ministry. Jadi bisa dicek di websitenya kita www.sttb.ac.id. Ya, thank you banget ya. Mungkin nanti memperkenalkan secara lengkap ya Kak Alex sama Ci Pau. Cuma Ci Pauline adalah seorang dosen ya, dosen di Christian Education di STT Bandung. Sedangkan sepintas saya baca CV-nya, Kak Alex ini aktifnya di Perkantas, betul ya? Perkantas Jakarta ya Kak Alex? Iya, boleh betul. Ditambahin sedikit perkenalannya mungkin, ketertarikannya, hobinya, sudah punya anak berapa begitu. Silakan Kak Alex. Wah, anaknya ribuan kalau Kak Alex. Ya, saya saat ini melayani di pelayanan Perkantas di Jakarta, melayani siswa mahasiswa secara khusus, dan saya sudah menikah, istri satu, kami belum ada anak, dan tapi ya itu kayak kata Ibu Pauline, Paulina, saya banyak anak rohani gitu ya. Ya, Tuhan berikan kesempatan untuk melayani, dan saya pikir ini satu passion yang Tuhan kasih, karena saya juga adalah orang yang mengenal Tuhan di masa muda saya, dan saya melihat ini jadi peluang yang Tuhan berikan untuk melayani generasi muda juga. Mungkin itu perkenalan singkat. Thank you Kak Alex gitu ya. Jadi kayak Bapak Abraham ya, banyak anak gitu. Ya, ngomong-ngomong hari ini kita akan berdialog atau mungkin bercakap-cakap secara apa ya, secara santai begitu ya. Kalau di rumah ada kopi atau mungkin cemilan, mungkin nanti asik nih. Ya, lebih asik begitu. Apalagi hujan-hujan begini ya, Ci Pauline di Bandung. Ini hujan-hujan ya. Cuma ada botol minum. Aku nggak nyiapin teh kopi. Ada botol minum. Ya, adapun tema kita, tema besarnya ini kan This Is Me ya, tetapi bagian kecilnya hari ini akan membahas tentang kondisi atau konteks pengaruh media sosial, atau mungkin bagaimana anak muda itu berhadapan atau mungkin bertemu dengan media virtual atau virtual reality itu. Banyak hal yang mungkin bisa dikaji, tapi sebelumnya mau tanya dulu, kalau Ci Pauline satu hari bisa tafsir nggak? Ada penelitian atau mungkin yang pernah diketahui anak muda itu satu hari menghabiskan waktu berinteraksi dengan dunia digital berapa jam kira-kira? Jangan tanya dulu anak muda ya, tanya sama diri sendiri dulu ya, Rom ya. Betul. Saya itu banyak YouTube banyak lama. Ya, di handphoneku ini Rom. Jadi di handphoneku tuh ada kayak semacam ngedetect lu tuh berapa lama dalam sehari udah ada screen time-nya. Nah, coba tebak. Kak Alex sama Romi tebak aku berapa jam dalam sehari? 6 jam gimana? 6 jam ya, gimana? Kalau Romi 6 jam, Kak Alex, what do you think? Mungkin lebih dari 6 jam. Ya, 10 jam. 10 jam. Oh my God. Iya, kadang-kadang aku suka nyampe sampai 10 jam. Jadi kalau misalnya gue nya aja tuh bisa 10 jam ya. Kalau anak-anak mungkin minimal 7-8 jam kali ya. Coba ini teman-teman yang ada di ini ya, yang ada di Zoom, coba teman-teman tulis gitu ya, berapa lama sih biasanya kalian dalam sehari, nanti kita bahas. Kalau sekarang lagi kuliah online itu minimal pasti dapat 5 jam dapat ya. Bener. 5 jam ya, 5 jam minimal. Ya.
11 jam tuh. 11 11 jam tuh ada jawaban. 11 jam, my God. 11 jam itu apa? Wow. TikTok mungkin berapa jam, Instagram berapa Wow. jam gitu. Iya, ya Itu ini di apa nonton di drama live chat. lumayan tuh, Miss. 9 jam. Coba kalau di live chat berapa banyak? Coba aku tanya ya, berapa jam sih sehari? Aku tanya ya. Ini lumayan nih, lumayan. Ini responsif banget. Dari bangun sampai tidur lagi loh, Bu Pauline, si Pauline. Hah? Wow. Jujur, Pak. Good, good. Jujur. Ya, saya lanjut sedikit. Ini ada catatan sedikit. Ternyata kalau di media sosial itu, kalau dilihat yang negatif, banyak yang positifnya ya, si Pauline, Pak Alex. Tapi yang negatifnya itu seperti mungkin ya hedonisme, konsumerisme itu kayak begini. Saya heran ya. Kadangkala cuma ngobrol sedikit, baik di chatting ataupun di postingan tentang umpamanya tentang buku, tiba-tiba masuk aja tuh di Instagram itu iklan buku begitu. Benar ya Kak Alex ya? Itu Algoritmanya udah seperti itu ya. Apa yang kita searching itu yang balik terus ya. lama-kelamaan kita nggak tahan juga, pingin beli, lama-lama habis tuh. Konsumerisme tinggi ya ternyata ya dengan apa semua media sosial yang ada ini ya. Iya, makanya bisnis ekspedisi itu menguntungkan sekarang ya. Semua orang kirim-kirim barang sana-sini. Wah, banyak banget ya. Betul, Juga betul. ada kasus lain ya, Ci Pauline, kayak pornografi, cyberbullying itu juga mengerikan sekali ya. Punya Iya, pengalaman mungkin? makanya aku mau kasih beberapa hal ya Romy sebelum nanti masuk ke Kak Alex yang ngomongin soal popular culture lah, lalu problematika gimana kita menyikapi problematika yang ada. Jadi aku mau share screen sedikit ya Rom ya, karena kalau buat aku sih kita perlu lihat juga what's happening gitu ya. Jadi aku akan buka dulu Bapak Ibu sekalian ini apa namanya konteks yang ada sekarang ini di lapangan gitu ya, bahwa yang namanya anak muda itu, ini saya ambil dari dua fakta yang ada, fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan bilangan riset gitu ya, research, bahwa ternyata memang ini tahun 2017 dan hanya sampelnya 4.000 orang nih ya. Jadi apa namanya kalau ini seminggu nih, kalau sekarang berdasarkan tadi yang Kak Alex bilang bahwa kita lagi online dan sebagainya, mungkin ini sehari gitu ya, sehari itu tuh mungkin sekitar 50% mereka akan menghabiskan di atas 5 jam. Dan kalau saya pikir masih ya kayak Line, WhatsApp, Instagram itu masih jadi account atau media sosial yang paling sering dipakai. Lalu ini melihat diagram ini juga saya pikir bisa jadi patokan juga betapa media sosial jadi pengaruh yang masih tetap besar ya saat ini di atas 50% bahkan lebih. Nah, ini tadi Pak Romi nanyain soal pornografi. Ini tahun 2017 dan hanya 4.000 sampel aja ada hasil risetnya kayak gini nih. Ternyata intensitas mengunjungi situs pornografi lebih dari 1 kali itu tinggi banget ya ternyata. Pernah 43%, tidak pernah 53%, tapi saya percaya setelah 3-4 tahun ini pasti nanjak nih, pasti melompat nih jumlahnya gitu ya, karena ya semuanya serba, tadi ada yang bilang di Zoom bahwa dari bangun sampai tidur lagi terus-terusan di gadget gitu ya, kita kemungkinan besar ya akan terkontaminasi lah ya soal hal ini gitu. Jadi kalau buat aku ya sangat amat mungkin lah ini terjadi gitu. Lalu ini bisa Lalu aku mau kasih lihat beberapa fakta nih, Rom. Ya, tadi aku sempat sharing dia sama Kak Alex. Jadi aku tuh karena sekarang aku ada pelayanan Next Gen juga, jadi banyak baca, banyak dapat dari teman-teman yang Next Gen yang alias remaja-remaja gaul itu. Mereka tuh suka kasih info-info bahwa sekarang tuh TikTok tuh udah yang paling top gitu ya, apa-apa TikTok FB sama IG udah agak-agak tinggal katanya gitu ya, sekarang semuanya TikTok. Jadi saya pikir TikTok generation-nya lagi maju banget. Belum lagi aku tuh agak, karena sempat dengerin juga sih Billie Eilish gitu ya, mereka tuh sampai ngomong
Ci, kayaknya Billie Eilish lebih ngerti gua deh daripada guru gua, daripada mama papa gua. Karena ternyata memang Christianity Today itu pernah tulis kalau si Billie Eilish ini juga banyak mengungkapkan anxiety gitu ya, keraguan, ke problematika anak-anak tuh lebih terbuka gitu. Dan mereka bisa melihat si Billie Eilish ini gua banget. Jadi figurnya dia emang kuat banget nih ada di anak-anak zaman sekarang. Mungkin urban yang tahu banget lah soal Billie Eilish. Lalu nggak cuma itu, ternyata nih tadi ada teman ngirim juga Gen Z, ini penelitian tahun 2018, Gen Z yang lahirnya antara tahun 85 sampai 2015 itu mereka tuh jauh lebih pro ke LGBTQ, sama mereka lebih ateis gitu ya, dibandingkan orang-orang yang lebih tua. Nah, ini ada gambar di pinggir saya ini. Ini diambil juga dari dari Barna Research. Ini mungkin di Amerika ya, Rom. Kita kan suka bilang ini kalau di Indonesia bagaimana? Saya pikir ini nggak akan terlalu beda juga dengan yang terjadi di Indonesia. Ternyata memang kalau kita ngomongin Gen Z itu mereka definitely lebih acceptable gitu ya, ngomongin soal yang namanya transgender ataupun hal-hal yang berhubungan sama LGBTQ. Dan nggak cuma itu, ini dia. Semakin banyak loh anak-anak muda sekarang yang merasa bahwa cari sugar daddy atau sugar mommy itu biasa banget. Supaya bisa punya lifestyle konsumerisme gitu ya, bisa beli apapun yang mahal-mahal for free. Nah, ini gila banget, but ini this is sugar reality. daddy maksudnya apa ini, si Pauline? Jadi ini kalau misalnya ini teman-teman nih di Zoom pasti coba tahu nggak kalian sugar daddy apa atau sugar mommy? Tahu nggak apa yo? Jadi anak-anak muda kebanyakan sekarang SMA atau kuliah, mereka cari papa-papa muda ataupun cowok-cowok gitu ya, yang memang sudah lebih stabil secara keuangan atau apa, ya mereka kasih uang jajan. Kalau misalnya ada yang lebih dalam bisa sampai jadi kayak istri simpenan kayak begitu, tapi tanpa ikatan. Tapi intinya mereka ini yang memilih untuk untuk panjat sosial. Jadi supaya bisa dilihatin di media sosial kalau gue punya ini, punya itu, apa dan sebagainya. Jadi bisa jadi ajang panjat sosial. Gila ya, ini what's happening in our society itu gila banget. Jadi waktu aku denger nih ya, aku denger dari anak-anakku yang, hah? Is it real gitu ya, nyata banget. Hello, lu jangan tinggal di dalam kepompong lu aja, makanya kayak gitu ya. This is real gitu, ini yang terjadi. Lalu most of them, kebanyakan dari mereka udah nggak tertarik lagi ya sama mega church, apalagi semenjak pandemik seperti ini, nggak mega church lagi, atau ya bahkan dari mereka mungkin udah nggak bergereja lagi. Nah, lalu yang terakhir, kalau ngomongin soal virginity, keperawanan, kayaknya kita udah nggak usah ngomongin kayak gitu lagi sih. Ini hal-hal yang relatif banget deh, kayaknya nggak usah dibahas deh. Kayaknya ini hak semua orang, dia mau perawan atau nggak perawan, mau bujang atau nggak bujang, apa dan sebagainya. That's people's right. Ya, jadi sekarang tuh serba relatif gitu loh, relativitasnya tinggi banget gitu loh, Rom. Jadi dengan semua fakta-fakta, problem-problem yang ada saat ini, aku jadi punya kayak kesimpulan gitu ya, bahwa gila ya, anak-anak zaman sekarang yang mungkin kita layani itu adalah anak-anak yang tinggal di dunia ekstrim yang berbeda. Maksudnya gini loh, jadi yang pertama ekstrim yang gelap banget, yang nonton film porno lah, seks bebas lah gitu ya, bahkan mungkin mereka drugs addict lah, minum-minuman keras lah, lalu stalking orang lah, kirim-kirim hoax dan sebagainya lah. Lalu mereka juga banyak yang depresi, mungkin karena perceraian orang tua mereka, karena kasus bullying. Dan mungkin juga sekarang ini lagi tren banget, awalnya di Jepang, tapi sekarang udah semakin ke arah banyak yang Asia maupun di Amerika, yaitu soal hikikomori. Gitu, yang mereka nggak mau ngapa-ngapain dan mengambil diri keluar dari kehidupan sosial mereka. Ini satu ekstrim. Tapi satu ekstrim yang lain nih, yang saya nggak tahu ya, apa kalian mengalami juga, ada juga anak-anak yang ekstrim atas. Ekstrim atas tuh apa sih? Yang gaweannya baca Alkitab terus. Rom pernah nemuin nggak, Pak Romi? Mabuk agama mungkin, mabuk agama istilahnya. Itu bahasa yang aku
baru dengar mabuk agama gitu ya. Yang kayaknya baca Alkitab aja, lalu gaweannya memuji menyembah Tuhan, praise and worship senantiasa gitu ya. Sensitif juga loh Ci Pauline, kalau ini ada isu agama tentang berhubungan agama, dia sensitif banget kadang-kala. Kayaknya bener-bener kayak, oh ini gue harus fight for it gitu ya. Terus dia bakal mendalami begitu banyak hal, belajar. Jadi hidupnya mungkin banget cuman gereja, sekolah mungkin banget seperti itu. Lalu ya itu gaweannya itu benar-benar hal-hal yang lebih rohani, care group lah apa. Lalu hidupnya cuma di keluarga terus gitu. Jadi keluarga adalah segala-galanya, tapi nggak pernah tahu tuh siapa Billie Eilish, siapa BTS, siapa Blackpink, itu nggak pernah tahu tuh gitu ya, karena itu dosa gitu ya. Nah, apa kalau kita melihat dua ekstrim yang seperti ini para pelayan pemuda gitu ya, para hamba Tuhan, pelayanan muda, para guru-guru sekolah di SMP, di SMA, bingung nggak sih gimana caranya kita membalancing masalah-masalah yang ada ini gitu. Dan mereka kalau misalnya udah mulai dikonsultasi ya, Pak Rom ini pernah di SMA ya, pernah nggak sih Rom merasakan tertolak gitu untuk kayaknya Bapak perlu ngobrol deh sama mereka, terus mereka bilang enggak Pak, nggak perlu, this is my life. Don't touch my life. Biasanya memang kalau kelas 10 masih cukup dekat ya, kelas 10, kelas 11. Kalau sudah kelas 12 itu memang dia agak menarik diri ya. Yeah. Memang sih secara perkembangan anak-anak remaja itu ya pasti begitu ya. Dia akan mulai mengkritisi otoritas dia. Orang tuanya juga mungkin bahkan dia lawan. Nah, dengan semua permasalahan-permasalahan yang aku temui di lapangan, aku tuh rada galau nih. Pak Romi dan juga Kak Alex. Jadi sebenarnya harus gimana sih? Sebenarnya dengan apa yang terjadi di lapangan saat ini, apa sih yang harus kita lakukan? Apakah memang gara-gara pandemik, jadi kesannya tuh masalahnya jadi besar? Tetapi aku ingat banget 3 tahun yang lalu, aku ikut satu acara di Jakarta, dan Kak Alex salah satu pembicaranya. Hal-hal seperti ini tuh memang sudah ada ternyata gitu ya. Budaya pop culture tuh nggak bisa ditahan-tahan gitu. Dan anak muda nggak bisa lah, kamu nggak boleh ya, ini sesat dan sebagainya. Nggak boleh lah, karena curiosity mereka juga tinggi. Nah, oleh sebab itulah kita mau dialog dengan semua permasalahan yang tadi aku udah sampaikan, Kak Alex. Sebenarnya ya, apa sih akarnya gitu? Sebenarnya ya, emang pop culture itu memang harus di-ban. Kita sebagai orang Kristen, pop culture, no. Gimana sih Kak Alex menanggapi semuanya itu? Oke, wah ini luar biasa ya. Diawali dengan begitu banyak pergumulan, permasalahan ya. Saya ngelihatnya gini kali ya. Saya panggilnya apa ya, Bu Pauline dan teman-teman semua. Yang saya lihat bagaimana apa yang terjadi di setiap generasi itu adalah pergumulan yang berulang sebenarnya. Jadi bentuknya saja yang baru ya. Karena setiap generasi itu punya kalau kita belajar culture ya, bahwa setiap generasi itu punya produk apa yang menjadi produk dari culture itu. Dan sekarang kalau kita bicara generasi yang saat ini, baik yang menamakannya postmodern, ada yang mungkin menamakan setiap generasi dengan XYZ dan seterusnya. Salah satu produk utamanya adalah teknologi. Jadi sebenarnya ini juga yang terjadi mungkin ya kalau kita bawa talk show kita ini ke 20-30 tahun lalu, kita juga pernah duduk sama-sama, mungkin orang tua kita memikirkan gimana ini televisi telah merebut anakku dari aku. Dulu televisi kita bilang gitu ya. Lalu kemudian nanti kita lihat lagi bagaimana ketika mulai ada PC, komputer. Lalu akhirnya mulai ada laptop. Mulai bisa main di kamar. Tadinya di ruang keluarga. Dulu kan PC gede-gede ya. Satu orang tuh, ya mungkin kalau generasi sekarang udah nggak pernah lihat yang XT gitu zaman dulu ya. Lalu terus berubah tuh ya. Masuk lagi sekarang kita. Jadi setiap generasi sekarang kita bicara bagaimana smartphone ini yang jadi pergumulannya. Nah, karena itu saya harus ingatkan ya, kita sebagai orang-orang yang melihat bahwa sebenarnya apa sih akarnya
Ya akarnya adalah manusia yang sudah terhilang. Itu kalau bicara sederhananya seperti itu, sehingga kita memang bisa memakai kacamata itu untuk melihat culture kita. Tetapi di sisi lain yang saya ingin tawarkan begitu ya, khususnya kalau Bapak Ibu, saudara-saudara melayani kaum muda, mari juga punya paradigma yang lebih balance ya. Satu sisi adalah this is not only a generation with problems. They are also a generation that God loved them so much. Tuhan sangat mengasihi generasi ini. Karena itulah teman-teman melayani generasi ini. Betul, ada problem, ada. Kalau bicara papa mama kita, kakek nenek kita, juga semua generasi punya problem kok. Jadi, sometimes kita mendiskusikan generasi ini sebagai generasi yang problematik. Nah, somehow saya ingin sedikit men-switch dengan hati yang terbuka untuk melihat, saya pakai pendekatan ini ya, let us loving and embracing this generation. To help them, kita tolong mereka dengan problem yang mungkin juga kita nggak ngalamin, karena apalagi kalau kita generasinya berbeda ya. Tetapi buat teman-teman yang ada di generasi ini, you know this generation, you are in this generation, kamu ada di sini dan kamu bisa lihat nih. Dan akar masalahnya nanti kita coba lihat sama-sama. Tentu akar yang paling dasar adalah dosa, tetapi bagaimana kita mencoba melihat manifestasi pergumulan setiap generasi. Karena ada hal-hal yang bagi saya sebenarnya nggak berubah sih. Ya, manusia yang namanya serakah ya dari dulu juga begitu gitu ya. Waktu bicara hoax gitu, banyak berita hoax sekarang. Ya, dari dulu juga ada kok orang yang bohong gitu ya. Kata Alkitab bermulut besar gitu. Kalau bicara apa lagi? Nggak virgin gitu ya, atau jadi cari sugar daddy. Sebenarnya itu bahasanya kan jadinya fuckboy sama fuckgirl ya. Itu orangnya yang cari ini istilah-istilah yang marak. Apa sih yang lagi dibicarakan? Ya ini bicara bagaimana mengumbar hawa nafsu. Kalau di dalam Alkitab kan ada tuh yang dikatakan itu berzina. Sebenarnya logikanya begitu. Cuma kan ini generasi yang kita permanis. Ini nggak berzina, cuma selingkuh. Wah ya, nggak berzina kok. Ini cuma cari sugar daddy gitu ya. Jadi akhirnya setiap generasi pergumulannya sama sebenarnya, tapi akarnya manifestasinya bisa berbeda-beda. Sehingga ini yang saya tawarkan ya, pemahaman dan pengenalan yang dalam akan generasi menentukan bagaimana melayani mereka. Jadi tentu ya, memang saya setuju ya, saya juga data-data saya sama dengan Ibu Paulina ya. Sebenarnya kalau saya lanjutkan ini semua data-data yang sudah disampaikan tadi begitu ya. Semua sama kok, kita sumbernya sama ya. Pada lihat bilangan research dan segala macam. Cuma akhirnya saya mengatakan begini, please tempatkan survei dengan tepat. Dalam arti begini, ini mungkin survei yang menggambarkan secara umum, tetapi di mana teman-teman para pelayan kaum muda saat ini berada, tolong dalami lagi apa konteks anak muda, anak remaja mungkin yang ada di tempat saudara. Karena saya juga sadar ya, beberapa kali karena dapat kesempatan pelayanan keliling gitu ya. Wah, kita kalau di Jawa tuh sangat luar biasa sama medsos. Tapi ternyata di beberapa daerah nggak seperti itu. Jadi ketika kita misalnya memberikan masukan atau apa, kita perlu tuh tahu konteksnya seperti apa. Kalau ditanya, apakah memang anak-anak kita banyak pakai TikTok? Survei dulu di gereja saudara. Lihat dulu apakah banyak. Kalau gereja urban mungkin itu akan jadi banyak. Tapi waktu saya ke beberapa daerah, bahkan mereka masih Facebookers. Lebih daripada Instagram. Karena Instagram lebih kepada mereka yang ada di perkotaan. Karena mungkin juga kita lihat ya, kalau koneksi nggak bagus, ya orang lebih seneng lihat Facebook. Nah itu. Lalu kalau TikTok lagi, nah ini jadi saya tidak menolak itu semua, itu data-data yang ada. Tapi please, di mana kita ada, mari kita coba lihat konteks kita masing-masing. Mungkin itu dulu di pembukaannya ya. Thank you. Ya. Tapi jadi kalau aku ya, ini Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan yang di Zoom
silakan masuk ke pertanyaannya di Zoom, atau kalau yang di live chat silakan langsung di live chat, bisa langsung tanya. Tapi Kak Alex, kita kan perbedaan generasi nggak bisa dihindari gitu ya. Nah, dan kebanyakan dari kita yang melayani di kaum muda ini juga ada 2 ekstrim ya. Kayak misalnya kita nih ya yang umurnya setengah dari mereka, dan juga ada ini mahasiswa teologi ya yang umurnya nggak jauh beda nih. Jadi misalnya mereka baru lulus dari sekolah teologi 21, 22 atau 23 lah. Lalu melayani anak-anak yang seumurnya gitu kan. Jadinya itu kan pasti satu tantangan yang lumayan besar juga ya, gimana kita bisa balancing tentang hal itu, begitu, Alex? Iya, inilah saya pikir tantangannya di sini ya. Setiap kita harus tahu diri, sadar diri lah ya, dalam arti kalau saya sudah cukup jauh dengan generasi ini, bagaimana saya berelasi? Bagi saya memang kunci utamanya relasi. Mau dia lebih tua jauh, lebih tuanya dikit, atau bahkan seumuran, atau bahkan lebih muda, maka sebenarnya penting sekali untuk berelasi. Berelasi itu maksudnya kenal siapa yang dilayani. Jadi begini, kadang-kadang kita mau menyampaikan sesuatu, apalagi kalau itu jadi bagian kita sebagai hamba Tuhan yang ada di gereja, di pelayanan, kita mau menyampaikan sesuatu, tetapi pertanyaannya, kita bangun relasi nggak? Nah, dalam membangun relasi ini, tantangannya di situ. Jadi gini, jangan berpikir menyampaikan sesuatu tanpa membangun relasi. Karena itu akan jadi sesuatu yang cuman sekedar teori. Kalau mungkin yang lebih tua, maka tantangannya adalah belajar bahasa yang lebih mudah. Belajar untuk kenal, seperti tadi yang Ibu Paulina bilang ya, jangan tinggal di cave dong gitu ya, please. Ada orang namanya ini, ada orang namanya itu. Ya paling tidak, poinnya gini, teman-teman mau melayani mereka. Saya bukan berkata kita harus semuanya menjadi seperti mereka totally, tetapi tidak mungkin kita tidak kenal mereka kalau kita mau bicara kepada mereka. Nah, saya lihat sih prinsip Alkitab yang menarik itu kan inkarnasional ya. Ya Tuhan datang jadi manusia karena mau bicara sama kita manusia. Nah, yang seumuran apakah ada tantangan? Saya pikir juga ada ya. Karena tentu tidak ada manusia yang exact the same, even in the same culture. Sehingga untuk beberapa orang, nah itu kekuatan survei memang ya. Survei itu kan bisa menolong kita lihat general, tetapi still setiap individu itu unik. Jadi ada anak yang kayaknya bisa juga nggak sesuai survei itu. Karena kalau survei ini begini dan begini, tapi dia kok nggak begitu ya. Nah, jadi kerinduan kita untuk membangun relasi dengan orang yang mungkin ini kalau satu culture ya, yang beda dengan kalian lah. Misalnya, saya ketemu tuh ada juga anak remaja nggak suka musik loh, bingung kan? Padahal ini katanya generasinya musik banget gitu, apa-apa Spotify, dengar di YouTube musik juga. Tapi ada kok yang nggak suka musik, mau gimana? Jadi waktu teman-teman yang mungkin di generasi ini suka musik, ketemu teman yang harus kamu layani, yang tidak suka musik, maka jangan menyamakan dalam arti itu kan berusaha membangun relasi, mengerti, dan akhirnya kita mengerti bukan hanya culture-nya, tapi even individualnya. Jadi saya pikir itu kali ya, jadi jangan membuat pelayanan remaja ini jadi rumit. Kadang-kadang saya suka lihat, ya kita di pelayanan remaja pemuda juga membuatnya jadi rumit. Harus orang muda yang melayani orang muda. Atau dia harus punya jiwa muda. Kadang-kadang nggak gitu juga ya. Kalau saya melihat lebih kepada bukan umur, bukan perbedaan usia, tetapi dia mau nggak membangun relasi. Karena itu ada yang muda, tapi kalau dia nggak mau bangun relasi, entah dia arogan, dia merasa dialah fokus dari segalanya, ya udah, nggak dia ada di pelayanan itu pun nggak ada pelayanan. Tetapi ada yang tua, agak kolot, jalan udah tertati-tati, tapi dia hadir sebagai oma. Kadang-kadang nggak mesti jadi kakak ya. Kalau sudah tua ya kita mesti lihat umurnya. Kadang-kadang kita pikir harus selalu jadi kakak. Enggak. Saya pun sadar betul ya, beberapa orang udah manggil saya om. Anak remaja. Ya om. Self-denial ya, self-denial. Gitu ya. Gimana itu ya? Tapi akhirnya belajar untuk melihat, jangan menjadi tidak otentik.
Kalau tiba-tiba saya berpakaian seperti mereka, mungkin dalam batas tertentu oke. Tapi kalau tiba-tiba saya pakai slim fit misalnya, udah body begini pakai slim fit, hadir dekat mereka, kesannya kayak jadi sama dengan mereka. Mereka bukan bilang, wow, Kak Alex hebat. Tapi jijik lihat om-om kayak gitu, misalnya ya. Jadi saya udah makin sadar, kalau teman-teman makin lama di pelayanan remaja, pemuda, kita pun makin sadar apa peran kita. Tidak selamanya jadi kakak. Tidak selamanya jadi koko, jadi cici. Karena kita makin tua, kalau kita tetap di situ, umur kita tuh udah seumuran papa mamanya mungkin. Udah seumuran opa omanya. Jadi mari kita bisa kenal generasi ini, tapi kita kenal diri kita juga sih. Untuk tahu ya bagaimana berperan dengan baik. Oke. Ada satu lagi saya mau tambahin ya. Ada yang bilang gini. Sure. Khususnya buat kita yang tua ya, katanya pelayanan kaum muda itu ibaratnya jadi misionaris antar budaya, cross cultural ministry. Jadi sama tuh. Oke, maksudnya apa nih? Kalau ada misionaris dari budaya Amerika misalnya, mau datang ke Indonesia, dia mesti ngapain? Belajar bahasa, belajar budaya. Nah, kita tuh makin tua tuh cross cultural ministry loh, pelayanan kaum muda. Kita mesti belajar bahasa mereka, karena jangan sampai kita ngomong mereka nggak ngerti, atau kita kasih contoh yang bahasanya bahasa kita gitu ya. Nah, jadi saya melihat iya juga ya waktu dikatakan cultural ministry for some people. Saya pikir iya juga. Saya makin tua, teman-teman ada yang ya kita melayani remaja, tapi kalau teman-teman nanti terus makin tua kan remajanya tetap anaknya baru terus. Maka kita mesti belajar mengerti bahasa mereka, belajar makanan mereka. Makanan mereka mungkin apa lagu yang dia dengar. Kadang-kadang tuh misionaris paling susah belajar makanan ya. Gitu ya. Odading. Itu biasanya misionaris kan paling susah belajar makan ya. Jadi yang bule-bule susah banget gitu buat mereka makan yang pedas. Tapi akhirnya bagaimana belajar makan pedas. Saya coba belajar juga. Coba belajar dengar musik mereka. Jangan bilang saya suka apa nggak suka. Udah jelas mungkin kita nggak suka. Ini musik apaan sih? Tapi let's try to listen. Try to open our hearts untuk melihat lebih jauh. Jadi memang saya lebih pendekatan saya lebih relasional ketimbang ini ada masalah nih. Saya datang ini apa solusinya? Gimana saya? Tapi kita mau nggak merelasikan diri untuk kita berjalan bersama mereka? Saya pikir itu yang saya perlu tekankan. Ya benar juga sih ya. Ini kalau aku tadi Kak Alex ceritain kayak begitu bener banget loh, anak-anak di pelayananku tuh bisa deket sama aku tuh bukan karena gue dosen teologi atau gue hamba Tuhan, enggak. Tapi ngobrol karena ada temen ngobrol relasionalnya itu ya. Gitu. Iya. Coba aku mau nanya sama Romi. Romi ini kan dulunya guru SMA ya. Rom, bener nggak sih kalau misalnya kalau guru itu tuh harus yang seumuran 30-an gitu ya, atau yang memang itu yang umur ideal gitu ya, makanya bisa lebih connect, lebih mudah, lebih connect sama anak-anak, atau kayaknya enggak gitu, ada juga gitu guru yang tua tapi gaul banget gitu. Coba pengalamannya Romi kalau di sekolah kayak gimana, Rom? Saya lihat kalau di sekolah kan dinamikanya juga cukup banyak ya. Orang kalau sudah makin lama jadi guru makin merasa tua. Kenapa? Karena terbeban banyak administrasi. Jadi lebih serius begitu, lebih serius karena hubungannya dengan dinas dan lain sebagainya, orang tua murid begitu ya. Jadi biasanya yang masuk muda-muda itu kadang-kala menua dengan sendiri karena ekosistemnya membawa dia menjadi tua begitu ya. Tapi itu benar, tidak secara general. Ada juga yang masih tetap jiwa muda, pendekatannya juga sangat anak muda sekali. Sebenarnya bukan pendekatan masalah kosakata aja, vokabulari seperti yang Kak Alex katakan ya. Kalau saya pikir ini ya, Cipau, apresiatif. Gitu ya. Jadi bukan konfrontatif terhadap budaya mereka, tetapi apresiatif. Kita coba dengerin, umpamanya mereka dengar Billie Eilish, kita dengar apa sih bagusnya Billie Eilish, mereka cerita nanti. Nah, itu mungkin kalau saya sih lihatnya ada guru yang berhasil karena dia punya pendekatan yang lebih apresiatif. Tidak sedikit-sedikit, wah ini apa ini, budaya apa ini? Iya, betul banget. Kalian sih ada pertanyaan ya, kalau misalnya, ini tadi aku sempat tanya tapi belum terjawab. Kalau misalnya
kami nih ya, dia bilang ini mahasiswa teologi gitu ya, yang kurang lebih umurnya 20 sampai 23, tapi ditempatkan di pelayanan pemuda yang rata-rata udah bekerja. Bayangin ini anak seminari nih ya, anak seminari baru lulus banget, belum pernah kerja, tiba-tiba ditempatkan di pelayanan pemuda yang rata-rata orangnya udah bekerja, usianya 25-30-an. Nah, di mana ini faktor pengalaman kerja jadi salah satu kesenjangan relasi. Nah, gimana nih Kak Alex? Ya setiap ini ya, gua nggak pernah kerja, tiba-tiba kok dimasukin ke remaja. Itu yang membuat ada wacana, khususnya di sekolah-sekolah teologi di luar negeri, itu hanya membuka S2. Itu terjadi ya, karena pergumulan ini. Jadi beberapa sekolah teologi itu tidak punya BD-nya, nggak ada bachelor degree-nya. Karena sebagai pastor, mereka butuh pengalaman untuk membimbing orang dalam pergumulan pekerjaan. Nah, tapi saya melihatnya bahwa somehow di dalam gereja itu kan kita nggak tunggal ya. Saya harap juga memang ini seringkali gereja terjebak kalau hamba Tuhan harus serba bisa. Dia pastoralnya, dia teachingnya, dia administratornya. Nah itu udahlah, bayangkan masuk di pelayanan remaja, pemuda, apalagi kalau ada yang lebih tua, begitu ada hamba Tuhan full time, dia harus bisa semua. Khotbah mesti bagus, besuk mesti bagus, begitu ya. Nah itu Ibu Paulina langsung melihat ke atas. Nah, saya harus katakan, mari belajar untuk juga terbuka, dibantu. Karena ada hal-hal yang memang kita terbatas. Buat teman-teman yang baru lulus, khususnya pastoral things, dalam hal membimbing orang misalnya, kita mungkin bisa dengerin mereka sharing. Tapi untuk memberi masukan, kadang-kadang mereka juga mungkin melihat, ya ampun, baru keluar sekolah teologi, mana ngerti dunia kerja. Jadi karena itu saya tetap melihat pentingnya ada hamba Tuhan yang hadir. Ini yang seringkali saya sedih ya, di gereja itu pelayanan orang muda itu kayak jauh banget dari pelayanan gerejanya ya. Maksudnya jauh? Maksudnya gimana? Begini ya. Anak muda di pelayanan remaja pemuda, kapan lihat pendetanya? Selalu yang dilihat hanya pembina remajanya. Kalau itu yang terjadi, 1 tahun cuma ketemu 3 kali pendetanya, sekali-kali itu cuma karena khotbah. Bagi saya penting, kalau misalnya pendetanya nggak tugas, hadir di pemuda remaja sehingga anak-anak tahu bahwa di sini juga bagian dari gereja yang Bapak Ibu gembalakan, bukan cuma kakak yang baru keluar teologi yang imut-imut masih kecil ini dan dialah segalanya, ada apa-apa dia yang disalahin, ada apa-apa dia pokoknya semuanya. Jadi saya juga ngelihat ya, pelayanan kaum muda itu dipisahkan begitu rupa dan diurus hanya oleh yang jadi penginjil pemuda, penginjil remaja. Anak remaja tuh nggak tahu yang mana pendetanya banyak. Kalau ini benar, itu concern saya sebenarnya. Jadi saya bersyukur ketika datang ke satu gereja, bahwa pendetanya suka datang ikut sambut remaja. Pendetanya tuh gantian, karena di gereja itu ada 3 pendeta. Pendetanya sambut remaja, salam-salaman depan pintu. Sesudah itu, waktu mulai ibadah, mungkin pendetanya kan harus naik ke umum. Dia naik ke umum, selesai dari atas, dia turun lagi. Jadi anak remaja, dia rangkul, dia tahu nama anak remaja. Kadang-kadang saya ngeliat gereja tuh harusnya bukan menyimpahkan semua kepada pembimbing remaja yang anak-anak sekolah teologi. Saya melihat dalam teaching bagus ya, karena udah diperlengkapi ilmu khotbah, homiletik. Tapi kita mesti terbuka. Pastoral itu mungkin kita perlu gandeng majelis yang lebih tua. Betul. Nah itu masalah perlu bicara sama petinggi gerejanya ya untuk perubahan itu. Tapi kalau tidak, nah ini kalau tidak, ini menghibur dirinya ya. Saya suka menghayatinya begini. Ingat Timotius masih muda, kurang pengalaman. Tapi Paulus ingatkan bahwa karunia Tuhan cukup buat Timotius. Jadi ya itu yang saya bilang tadi, sedapat mungkin ciptakan environment yang ada orang-orang ya, yang pengajaran mungkin anak keluaran teologi, pastoral mungkin ada hamba Tuhan, ada majelis.
ada kakak pembina pemuda remaja yang mungkin bahkan lebih pengalaman dari mahasiswa teologi yang baru lulus. Tapi juga kalau tidak ada, maka kita pun harus sadar bahwa Tuhan pasti kasih kekuatan. Ya, itu mesti kita. Saya juga ingat ini kalau sekali menghibur diri lagi ya, Tuhan Yesus itu lebih muda loh daripada murid-muridnya. Pernah survei nggak? Petrus itu kan lebih tua dari Yesus. Kemungkinan Yesus seumurannya itu sama Yohanes, mungkin sama Yakobus, tapi murid-murid Yesus yang lain diperkirakan lebih tua. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dia lebih tua, lebih pengalaman. Tentu pengalaman karena umurnya lebih banyak ya. Tapi jangan berpikir begitu juga, bahwa banyak hal yang bagi saya tanpa pengalaman itu juga sesuatu yang penting disaksikan. Contohnya misalnya, kita kan nggak usah punya pengalaman tentang neraka untuk mengkhotbahkan neraka, ya. Jadi nggak usah takut gitu teman-teman ya. Nggak mesti semua harus punya pengalamannya baru saya sampaikan. Saya pikir jangan tertekan dengan hal seperti itu. Kita menyampaikan firman karena itu kebenaran, bukan hanya karena kita pernah mengalami. Lebih luar biasa ketika kebenaran itu Tuhan izinkan kita alami, kita sampaikan akan lebih kuat lagi. Mungkin itu. Iya. Terus kalau kata aku, ini coba ya Romi bisa kasih tambahan juga. Kalau kata aku ya kadang-kadang Kak Alex, kalau misalnya kita tuh udah lulusan teologi itu bukan berarti kita tahu segala sesuatunya. Jadi jangan sok, jangan sombong gitu. Jadi masuk ke gereja tuh kayak gue hamba Tuhan nih, gue hamba Tuhan ya. Ini gue pemuda. Emang sih lo lebih tua, tapi gue hamba Tuhan. Dia nggak bisa gitu juga gitu ya. Kalau aku sih setuju banget. Soal balik lagi ke relasi gitu ya, bahwa maksudnya ya gue memang masih muda sih, tapi ya gue datang sebagai seorang adik, mungkin ya kalau disebut sebagai seorang adik, sebagai seorang kakak, ya udah gitu. Kalau misalnya mau tahu tentang Tuhan dan gue bisa ngedoain lu seenggaknya, ya itu ya I do my part gitu. Jadi jangan serta-merta keluaran seminari jadi langsung derajatnya berupa lebih tinggi gitu. Jadi atau merasa itu ya bisa jawab semua pertanyaan, padahal juga ya kita terbatas ya. Bener. Iya, betul. Ini saya pikir memang aku setuju banget loh. Aku jadi berpikir tadi ya, pendeta gerejaku berapa sering ke pemuda atau ke remaja ya. Jangan diucek-ucek nanti dimarahin pendeta loh. Enggak. Memang benar kalau saya bicara begitu pendeta banyak tersinggung soalnya. Nah, kayaknya ini Romi mau cerita pengalaman di Iya, kalau saya pikir ya Ki Pauline sama Kak Alex ada mekanisme kayak pemuridan kayak begitu ya. Dalam arti kadang-kala kita hamba Tuhan itu kan merasa ya tadi tuh tahu kebenaran, penjaga kebenaran, sudah mengerti teologi dan lain sebagainya. Sebenarnya hal-hal yang berbau pastoral itu bisa juga dididik nih ya, pemimpin-pemimpin yang dari awam, berikan mereka porsi untuk berkhotbah, belajar firman. Jadi nanti mereka akan menjangkau dan mereka lebih ngerti konteks pekerjaan dan konteks rumah tangga kalau di pemuda begitu ya. Ya itu mungkin butuh kerendahan hati untuk membuka diri bahwa tanda petik kuasa mimbar itu bukan hanya di hamba Tuhan saja. Tapi nggak tahu ini apakah terlalu kontroversial gimana Kak Alex? Atau mungkin ini kali Pak Romi ya, ketimbang misalnya ya kita tahu juga ya karena mimbar itu juga di satu sisi juga Tuhan kasih karunia ya, ada orang-orang yang memang karunianya khotbah atau apa ya, dan ini teman-teman yang dari lulusan seminari itu terlatih lah, dilatih khotbah, jadi walaupun mungkin bakatnya sedikit tapi karena latihannya banyak jadi dia terbentuk. Maka saya lebih berpikir invest waktu untuk kita bisa khotbah kebenaran, lalu kasih waktu untuk profesional sharing. Itu bagus. Jadi ketimbang profesionalnya disuruh sampaikan Alkitab, ada istilahnya sekarang itu Alex, kayaknya memang interaktif preaching ya kayak begitu. Jadi dua, bukan monofonik tapi polifonik, ada suara yang lain. Setuju. Jadi kasih 10 menit kepada orang yang ahli di bidangnya. Saya pikir ya apa yang ya saya nikmati juga kan, kadang dengar istri dengan vokasio. Vokasio itu selalu ada dua kan, ada yang hamba Tuhan, lalu ada yang sharing. Jadi itu karena belum tentu semua hamba Tuhan pernah mengalami dunia pekerjaan yang profesional misal. Jadi itu caranya ya, ketimbang
yang satu berjuang jadi profesional di bidang ekonomi, nanti hamba Tuhannya belajar ekonomi lagi pusing gitu ya. Atau yang ekonomi disuruh khotbah gitu, itu tambah pusing dia, nanti nggak kuat nanti pesan firmannya. Ya, aku jadi ingat ada satu gereja di Bandung ini. Sekarang ini kalau mereka khotbah remaja atau pemuda itu, si hamba Tuhan itu cuman short banget 15 menit kayak gitu. Terus ada anak mudanya di jadi kayak dia tuh kayak sharing tentang hidupnya dia, gagalnya dia dan sebagainya. Jadi closingly, jadi bentuknya kayak burger gitu loh. Jadi hamba Tuhannya ngomong dulu, anaknya ngomong apa, lalu nanti hamba Tuhannya berdoa dan jadi konklusi. Aku pikir itu mungkin bisa jadi salah satu solusi ya tadi yang ditanyakan gimana caranya kalau dia masih muda apa. Jadi bisa sama-sama gitu jadinya work together gitu ya untuk pelayanan kaum muda ini ya. Di pelayanan di luar negeri, saya bukannya mengatakan luar negeri selalu baik ya, banyak hal yang mereka mesti belajar dari kita juga. Tetapi beberapa kali juga dalam pelayanan kami, saya juga menyadari, jadi ini contoh aja ya, 2 tahun lalu kami ada konferensi internasional dari pelayanan kami sedunia, kami kan melayaninya mahasiswa. Nah, itu komite internasionalnya itu mempercayakan ada 3 mahasiswa yang dibimbing untuk menyampaikan eksposisi Alkitab di depan international meeting seluruh dunia. Kenapa? Karena dia bilangnya begini, ini kalimatnya dia yang menarik adalah, kita melayani mahasiswa, tapi kenapa kita nggak percaya kepada mahasiswa? Ya tentu mereka dibimbing, harus dibimbing. Jadi saya melihat seringkali pelayanan kaum muda, tapi orang muda di situ cuma jadi tamu. Padahal, nah ini kalau kita masuk ya, apa yang membuat media sosial itu digandrungi? Saya orang yang belajar komunikasi, dan waktu saya belajar di kuliah komunikasi, saya belajar juga salah satunya tentang iklan. Jadi waktu saya belajar tentang iklan, salah satu yang saya sadari, orang yang bikin iklan itu, survei pasarnya tuh luar biasa. Harus sangat-sangat tepat, kira-kira begitu. Nah, jadi waktu saya coba terapkan ya, siapa yang paling ngerti anak muda sekarang? Oke, kita bilang yang ngerti anak muda sekarang media sosial. Instagram, yang ngerti itu adalah semua yang media sosial ya. Dan apa salah satu nilai yang ada? Kenapa anak-anak suka dengan Instagram? Karena mereka diberikan ruang kontribusi. They create the content. Nah, ini dalam pola gereja yang mungkin menganggap orang muda itu tamu yang harus dikasih banyak pembinaan. Mereka ini generasi bermasalah. Jadi datang aja, mereka dengar firman yang banyak, bikin retret, tantang mereka. Jadi mereka more just sit, ya, datang, duduk, dengar, pulang. Nah, ini saya nggak tahu nih, kalau kita seperti ini terus, hati-hati kita juga kehilangan ya, bahwa orang muda makin nggak suka ke gereja. Kenapa? Itu tempat yang paling bosen. Kenapa main Facebook, main Instagram bisa 6-7 jam? They can participate, they can do something there. Di gereja, they laid back. Nah, ini yang saya lagi coba berpikir ya. Benar. Kalau kita benar-benar kenal anak muda kita, harusnya kita juga kenal. Bukan masalah baik atau tidaknya dulu ya, tetapi polanya. Apa sih yang sedang mereka... Dan itu bukan cuma anak muda. Kita juga kan nggak suka ya, cuma diceramahin tanpa kita dikasih kesempatan untuk... Nah, itu. Ini ada pertanyaannya, si Paula sama Kak Alex. Katanya kalau pelayanannya itu seumuran sering cekcok begitu. Sering salah paham gitu. Ya. Alex mengalami juga kali di perkantas ya kan, kalau anak-anak muda kayak gitu. Pasti kan. Nah, makanya saya lihatnya gini. Nah, ini saya beberapa kali kan coba pelajari juga how to deal with this gitu. Membuka ruang kontribusi, membuka kesempatan. Akhirnya saya belajar ilmu facilitating. Kalau teman-teman bisa perhatikan gitu ya. Facilitating. Iya, itu di dunia profesional sekarang itu udah umum sekali. Facilitating itu kalau kita ikut training-trainingnya itu bisa sampai 8 sesi dengan harga sekitar berapa? 7-8 juta gitu ya. Nah, saya ngelihat facilitating itu kan how to collect ideas. Kadang-kadang kita tulis, kita post-it. Pernah lihat nggak rapat-rapat model seperti itu?
Modelnya itu adalah semua terlibat. Jadi bukan model rapat satu mimpin, yang lain ada pertanyaan, diem. Ada masukan, diem. Itu mestinya jadi masalahnya gini. Kalau kita tidak bisa menggerakkan mereka, jangan bilang masalahnya di mereka. Makanya kalau saya lihat ada yang bilang ya dia pelayanan kaum muda. Iya, anak muda sekarang diam. Anak muda sekarang ditanya nggak jawab. Anak muda sekarang begini. Saya ngelihat loh, poinnya adalah kamu kenal nggak mereka? Kenapa mereka bisa begitu banyak cerita di Instagram? Apakah dia orang yang sama? Iya, kalau di gereja pilihnya tutup mulut. Jangan-jangan karena kita tidak mencoba memfasilitasi. Nah, saya lihat itu, saya jadi kayak belajar ilmunya, facilitating is one of the kind. Nanti ya, saya bisa kasih contoh-contohnya ya, tapi poinnya adalah you know this generation, you know their need, dan dari situ kita akan create something gitu untuk melayani mereka. Ini soal fasilitator ini karena kalau ada pertanyaan ini Ci Pauline sekalian ya, sorry Ci Pauline ini katanya kalau kondisi anak remaja itu dia kenal aja dia nggak nyapa. Nah, kalau kita mau libatkan dia dalam fasilitasi tadi itu kadang-kadang ditanya aja mereka tidak merespon gitu. Ya begitu kan? Kita kabur. Kita aja kabur. Gimana? Iya, susah loh ternyata ya. Ini anak-anak ababil nih ya. Alex ini memang nggak mudah nih ya. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat dari sisinya Kak Alex nih ya, pelayanannya kan banyak ke gereja. Apa nanti kita bahas kalau dari sisi sekolah kalau gitu. Dari dua sisi yang berbeda. Alex kalau di gereja sendiri gimana sih? Ya, ini memang jadi begini loh ya. Saya nggak bisa salahkan siapa-siapa di sini. Tapi saya jadi makin ngerti firman Tuhan. Waktu saya baca satu bagian firman tuh di 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah dengan segala kesabaran gitu ya. Nah, ada kalimat nyatakanlah dengan segala kesabaran. Jadi poin saya begini loh teman-teman ya. Ini buat saya bukan menghakimi siapa-siapa tapi begini. Saya ketemu beberapa orang muda karena saya kan melayani banyak siswa mahasiswa ya. Ya Kak, saya sapa dia nggak balas ya udah. Terus kamu gimana? Saya nggak sapa lagi. Padahal dia pengurus tuh. Saya bilang cobalah sapa lagi. Ya nggak dibalas Kak. Berapa kali kamu udah sapa? Udah 2 kali sapa. Cobalah 3 kali. Nggak dibalas Kak. Cobalah sapa lagi. Jadi kadang-kadang nih kita give up, padahal kita masih hitungan 10 jari juga belum selesai. Nah, poin saya adalah teruslah menyapa dengan tulus. Mungkin di situ kesabaran kita dibentuk. Tapi di sisi lain, coba juga cari koneksinya. Nah, koneksi-koneksi ini yang saya pikir kita mesti belajar juga, teman-teman. Ini ilmu hidup ya, nggak ada teorinya, mau sakleknya gimana. Tapi ya coba tanya misalnya Ibu Pauline ya, gimana tuh nyambung sama anak remaja? Ibu ngomong apa sih gitu? Kalau nyapanya bagaimana sih? Saya kadang-kadang suka belajar ya. Gimana cara belajar renang? Belajar dari yang jago renang. Gimana cara nyambung? Kalau kita lihat ada orang lain yang bisa nyambung sama anak itu, deketin, tanya how, gimana kok bisa gitu ya. Nah saya beberapa kali tuh ya muka badak juga ya, muka tebel aja, datengin, coba minggu ini nggak cocok, minggu depan masuk lagi gitu ya. Karena saya bilang gini, saya mau melayani mereka, itu tujuan yang Tuhan kasih, beban dalam hati saya harus bangun relasi. Nggak dibales waktu saya nyapa, perjuangan saya adalah membangun relasinya. Sehingga, nah ini kalau belajar Alkitab lagi ya, membangun relasi itu paling pertama dan terutama. Bukan teknik menyapa, bukan bagaimana pasang muka disukai, tapi doa. Lihat surat-surat Paulus. Saya coba perhatikan, kenapa Paulus bisa begitu hangat sama orang-orang yang dia layani. Karena dia menyebut nama mereka dalam doa. Sehingga waktu ketemu, itu sesuatu yang sudah dia doakan. Bukan dimulai waktu ketemu, tetapi sebelum bertemu. Apakah nama-nama remaja itu ada di hati kita? Apakah nama pemuda-pemuda itu masuk di dalam doa-doa kita? Tuhan, dia nggak mau nyapa saya, Tuhan tolong gitu ya. Ketimbang kita sekadar, jadi jangan-jangan kita cuma checklist gitu ya. Oh, saya nyambung kalau saya disapa, cetek gitu ya. Tapi apakah mereka kita doakan?
Nah, kalau saya Good point. balik kadang-kadang That's ke really good point. prinsip-prinsip Alkitab ya, karena saya pikir Yeah. kita sekarang banyak creativity, how to create atmosphere, how to make, kadang-kadang gitu ya, MC, ayo kita mesti fun ya, semua terlibat ya. Kadang saya pikir iya ya, Paulus nggak seperti itu, tapi kok bisa deket ya? Saya lihat kuncinya doa. Ya sesudah itu ya, mari be creative ya. Be creative based on prayer is more powerful than just be creative. Mungkin itu. Iya loh. Itu Bener ada juga kesaksian ya. ya, Cipollin. Saya pernah ketemu satu pendeta dari Taiwan ya. Dia itu dekat sama jemaat ya, Kak Alex itu. Jadi dia itu tinggal di gereja. Jadi tiap malam itu dia masuk ke gereja, ruang gereja. Kan biasa orang ke gereja itu kan duduknya di situ-situ saja kan? Iya, betul. Jadi dia datang, dia doain bangkunya ya. Doain bangkunya. Si Bapak ini. Jadi waktu dia khotbah itu, dan relasi dia sama jemaat luar biasa. Connect Dapat ya. banget. Connect. Iya, bener banget. Aku tuh jadi keingetan ya, seringkali suka ada pertanyaan dari guru sebenarnya Kak Alex. Dari guru, apalagi guru SMP, guru SMA. Gue tuh nggak relate gitu sama anak-anak gue. Apalagi guru-gurunya tuh kayak ngerasain, nih Romi pernah jadi guru juga, kayak misalnya anak tuh semakin gue omongin, semakin gak mau denger. Gitu. Terus kayaknya udah nggak nyambung gue sama dunia mereka dan sebagainya. Kalau aku ngerasa mungkin bukan soal nyambung atau nggak nyambung, tetapi mungkin kalau udah jadi guru tuh apa yang keluar dari mulut kita tuh bukannya relasi lagi hubungan, tapi udah perintah. Iya. Ya benar. Mungkin itu jadinya didapetin sama anak-anaknya, bakal minta apa lagi nih, dia bakal jadi langsung bikin benteng ya nggak sih, langsung gitu loh, bikin benteng-benteng. Dan itu yang ngomong itu adalah guru-guru agama dan guru BK. Betul. Ya, jadi kalau kataku memang satu hal yang penting dari yang Kak Alex bilang, mulai bikin relasi dan kali-kali jangan cuma sekedar nanya tugas mana, kenapa ini nggak diberesin, kenapa kamu kemarin sepatunya warna ini misalnya apa dan tapi lebih nanya soal kemarin katanya kamu jatuh apa, mungkin ya seperti itu apa mungkin build relation ya. Gitu. Jadi kalau kata aku memang nggak mudah, tapi akan selalu ada jalan. Bener nggak sih Kak Alex? Kalau ngomongin anak. Saya boleh cerita sedikit ya. Saya tahu lah ya, bahkan sering diundang sama sekolah Kristen. Saya nggak membandingkan, tapi saya coba lihat beberapa sekolah yang punya kesungguhan. Saya nggak usah sebut nama sekolahnya, tapi juga saya lihat ini adalah extra mile dari gurunya. Oke, apa nih extra yang mereka mile dari lakuin? gurunya. Kemarin misalnya saya mimpin retret sebuah sekolah, dan ini kan online ya. Karena masuknya online, terus kemudian gurunya gini, Pak, kami guru-guru ada jam doa untuk siswa-siswa yang ikut retret. Kami akan berdoa selama 10 hari ke depan, kami akan doain. Dan itu tuh saya agak amazed ya, maksudnya gini, ini bukan karena guru kan kadang-kadang melakukan itu sebagai tugas ya. Lalu kemudian setiap hari saya di-share pokok. Sebentar, ini kayaknya Kak Alex terpotong ya. Terpotong. Iya, tapi memang nggak banyak ya Pak Romi, sekolah-sekolah yang memang ambil usaha untuk Sorry banget ya. Ya, oke. Lanjut Kak Alex. Lanjut Kak Alex. Iya, jadi ketika saya dilibatkan gitu ya, saya dikirimin pokok doa setiap hari. Saya melihat ini, ya itu kan sorry to say ya, mereka nggak dapat extra money dari situ. Mereka cuma karena sangat mengasihi anak-anak itu. Jadi ketika mereka juga, jadi beberapa kali saya lihat begini ya, itu koneksi itu kayak something spiritual lah ya. Guru ini kadang juga ada yang mulutnya itu, kamu nih sama anak-anaknya marah-marah, tapi anak-anaknya sayang loh sama gurunya. Saya pikir dia marah karena dia udah doain, itu jadi sesuatu yang murid-murid bisa lihat ketulusan yang lebih dalam gitu loh. True. Sementara ada yang very nice, tetapi memang mungkin murid juga nggak punya kesan apa-apa. He or she is just a nice teacher. Jadi somehow saya pikir bukan just to be nice sih, but be spiritual, then you will be nice. That's very good, very quote. Bisa quotes masuk di Instagram ya. Iya benar, karena pasti ini yang nonton pasti ada guru-guru juga yang nonton. Karena
mereka tuh selalu ya kalau ketemu aku tuh kayak, aduh Miss, aku udah give up deh ngurusin anak-anak ababil ini gitu ya, gue udah give up deh, kayaknya gue nggak bisa. Ya mungkin beda gitu ya kalau misalnya ngurusin anak-anak di sekolah itu ya, apa namanya tuh, A, B, perintah, apa tugas, apa dan sebagainya nih, Google Classroom harus beres, apa dan, tapi pernah nggak sih kita ngedoain mereka? Pernah nggak sih kita kayak membawa mereka tuh jadi bagian hidup kita juga, dan ya satu kali lah ketemu mereka dan ngobrolin hal-hal di luar, udah kita nggak usah ngomongin pelajaran deh, kita ngomongin itu dan memotivasi mereka lah untuk bisa jadi a better person. Tapi ini jadi ini nyambung nih ya Rom sama pertanyaan yang ada di Zoom. Kalau gitu Kak, ini kan Kak Alex ini kan diundang kemana-mana ngomongin soal pelayanan remaja, khotbah pemuda. Kak Alex, bener nggak sih kalau khotbah sama anak remaja, pemuda sekarang ini harus yang pakai quotes motivational, harus gayanya lu tuh pakai kaos oblong, udah gitu pakai jas, gitu. Pokoknya harus yang lebih motivasi, tapi jangan terlalu dalam, jangan terlalu berat, nanti mereka ngantuk. Bener gak sih Kak Alex? Ya, setiap hal seperti itu yang dikatakan, kadang saya suka takut juga ya, bahwa seolah-olah itu jadi stereotype. Anak remaja tuh nggak suka yang berat, mereka sukanya yang fun-fun aja. Dan bagi saya sebenarnya ini menurunkan harga diri remaja sendiri di mata kita yang melayani. Tapi kalau kita kenal benar anak-anak ini ya, saya soalnya waktu belajar juga ya, karena saya juga sadar, kalau orang bilang khotbahnya relate, yang relate itu apa ya? Satu sisi saya pikir ya kuasanya dari doa kita, dari Roh Kudus tentunya. Yang disampaikan itu apa? Saya selalu ingat kutipan ini. Otak anak remaja itu sudah sama otak orang dewasa. Sudah kapasitas otak anak remaja sama dengan kapasitas otak orang dewasa. Yang mereka nggak punya cuma pengalaman kan. Mereka belum punya pengalaman dengan hal-hal yang mereka mungkin lihat dalam hidup. Jadi, kalaupun kita bisa bicara menurunkan, saya pikir bukan menurunkan isinya gitu ya, firman Tuhan dikorting-korting, dosa dibilang nggak dosa, tetapi mungkin yang kita perlu pikirkan adalah cara penyampaian. Yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana relate dengan mereka. Bagaimana firman Tuhan ini nih bukan milik sekelompok orang yang sangat holy banget, tapi juga mereka bisa accessible dengan firman. Jadi, saya coba tidak punya atau tidak memakai stigma-stigma tadi sebagai sesuatu yang membuat khotbah di remaja itu jadinya kayak cuma milik sekelompok elit. Mungkin saya agak takut ya kalau bagi saya soalnya begini. Memang ada orang yang gifted ya dan dia lebih relate. Tapi jangan ditutup bahwa hanya orang seperti itu. Anak remaja perlu melihat berbagai spektrum pembicara yang dari situ dia juga bisa melihat aspek-aspek yang berbeda. Yes. Tentu buat kita para pembicara minta masukan juga. Misalnya entah suara kita kekecilan, anak sekarang juga mungkin biasa dengar yang loud music. Yeah. Mungkin juga bicara masalah khotbah kita kebanyakan konsep, kurang aplikasi. Yeah. Atau jadi maksudnya gini loh, tetap be a better preacher day by day karena kita mau relate sama mereka. Jadi jangan terkungkung juga. Karena saya lihat sekarang pembicara di tipe ini ya. Ini tipe KKR. Ini tipe doa. Jangan dia deh. Ini tipe pengajaran. Saya sadar itu memang ada orang dengan gift-nya masing-masing. Tetapi jangan sampai seolah-olah yang bisa melayani remaja itu hanya orang tertentu. Kadang-kadang ya nggak bisa begitulah. Nggak tahu. Kalau saya keyakinannya seperti itu. Saya melihat karunia punya tempatnya, tetapi ini sesuatu yang Tuhan buka juga kok untuk orang-orang yang lain. Iya, setuju. Kalau pengalaman aku secara pribadi sih, Kak Alex ya, suka banyak titipan memang Kak Alex, gitu ya. Bu, hanya 20 menit. Bu, tolong ada calling. Bu, ini tuh banyak anak-anak bermasalah. Jadi titipannya tuh banyak. Iya. Sekali lagi ya, kalau misalnya kita mau persiapan apapun, persiapan ngajar, persiapan khotbah, balik lagi kita bawa dulu ke hadapan Tuhan kayaknya Kak Alex ya. Iya, Tuhan betul. mau kita ngomong apa dulu gitu ya, baru
ya itulah gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang kita khotbahin. Siapa yang khotbahin, betul. Kadang-kadang tahu begitu banyak tentang mereka, it's not them gitu somehow ya. Iya. Saya kadang-kadang juga ini pengalaman. Memang ini ya, kita tidak bisa batasin kuasa Tuhan. Momentum juga bekerja dalam hal seperti itu. Beberapa kali saya pimpin retret sekolah, gurunya bilang, "Pak, ini angkatan paling bandel yang pernah ada di sekolah kami." Jadi kita tuh yang mau khotbah aja udah ketakutan, aduh bandel, anaknya seperti apa. Tapi ketika saya khotbah, itu angkatan yang paling tenang dan mendengar khotbah yang pernah saya lihat. Itu gimana menjelaskannya? Terus kayaknya anak-anaknya cuek-cuek. Tapi waktu saya duduk makan sama mereka ya, saya muka badaknya sering gitu ya. Di retret sekolah saya datang gitu. Biasanya mereka tuh, saya bilang, boleh saya duduk di sini? Oh silakan Pak. Ada yang tiba-tiba saya duduk, ada yang pergi. Tapi nggak ada, saya duduk aja di situ. Saya duduk, saya ngobrol sama mereka. Tiba-tiba minta ngobrol mendalam, konseling. Sehingga akhirnya gurunya bilang, iya ya. Saya bilang, iya Bapak Ibu, kita tahu. Nah, mereka bilang gini, ya Pak Alex, saya ketemu mereka mah cuma di retret Pak. Kami nih Pak yang tiap hari Pak. Tapi saya bilang, iya yang tiap hari itu justru sebenarnya kesempatannya lebih luas. Saya dapat satu kesempatan, tapi ya mungkin karena saya hamba Tuhan, dia terbuka dan malam itu saya doain, dia ambil keputusan. Jadi sebenarnya kita tahulah bagian kita masing-masing. Teman-teman yang khotbah sekali, 2 kali, dengan Bapak Ibu yang mungkin stay di sekolah, mari punya hatilah buat mereka. Ya, kalau aku mau balikin lagi ya Kak Alex, kita ngomongin anak-anak ini ya, karena tadi pagi aku baru ada webinar lah ya di sebuah SMP. Mereka ini anak-anak yang benar-benar satu sisi polos, tapi satu sisi juga mereka udah nggak mungkin tidak pernah tahu yang namanya pornografi. Karena kalau ngomongin soal pornografi di film-film kartun pun, manga, apalagi manga, gila itu kayaknya udah exposure-nya tinggi banget gitu ya. Sedangkan ini anak-anak seminari kan anak-anak kudus nih ya, 4 tahun ada di kampus. Misalnya ya, atau misalnya guru-guru dan sebagainya juga, guru-guru yang mungkin polos apa dan sebagainya. Terus tiba-tiba mereka tanya soal, misalnya ya waktu itu ada yang nanya gurunya gitu, ada yang nanya kalau misalnya ini kadang-kadang Kak Alex, saya tuh ya kalau ngomong soal seks dan sebagainya itu kadang-kadang penuh dengan keraguan karena tabu nggak nih ngomongin kayak beginian. Tapi satu sisi anak-anak zaman sekarang mah kagak ada tahu, nggak akan ada mikirin tabu dan enggaknya. Jadi ada satu anak ini ngomong soal kalau misalnya having sex tapi di luar, nggak dimasukin ke dalam, bisa hamil nggak? Gurunya pusing setengah mati ngejelasinnya. Coba ini guru agama dan maksudnya apa ya kayak begini-begini. Terus ada lagi yang tanya kalau misalnya cuman petting doang bisa hamil nggak? Terus kondom itu dipakainya gimana dan sebagainya. Ini kan hal-hal yang buat apalagi mahasiswa seminari dan sebagainya. Aduh, ini tabu nih, ini tabu. Tapi kan pada kenyataannya nih anak-anak bakal mencari sendiri di Google gimana cara dan sebagainya. Dan belum lagi kalau misalnya tiba-tiba ada anak datang sama Kak Alex, saya kayaknya gay deh. Nah, itu tuh hal-hal yang kayak gitu, terus mereka datang ke kita, menurut Kak Alex ya, hal pertama apa sih yang harus kita lakuin di saat mereka datang sama kita dan nanya hal-hal yang kita sendiri aja nggak tahu, Kak Alex, jawabannya apa? Coba. Aduh, ini memang pergumulan yang nggak mudah ya. Saya juga karena pengalaman pelayanan di remaja pemuda, apa yang tadi Ibu Pauline bilang, semua saya pernah alami yang datang dengan berbagai pergumulan itu. Di awal ketika saya tidak tahu, saya belajar untuk jujur ya, maaf, saya tidak tahu. Tapi tentunya kan orang yang datang mau terbuka sama kita, mau bertanya kan berarti ya kita perlu untuk menolong. Satu sisi ya kita dalam keterbatasan ya, kalau saya juga waktu kan saya pernah jadi penginjil masih baru tiba-tiba orang terbuka, kita seneng ya, wih dia terbuka sama saya, tapi saya nggak bisa jawab, ini nggak ngerti gitu ya. Maka waktu itu ya saya cuma bilang, saya nanti coba cari jawabannya, tapi kemudian saya doakan. Ya itu yang the least yang saya bisa lakukan. Nah tapi di sisi lain saya juga akhirnya sadar betul, kalau saya mau melayani remaja,
saya perlu tahu pergumulan mereka. Saya mau layani pemuda, saya perlu tahu pergumulan mereka. Sehingga ya saya baca literatur. Tidak semua hal, kan, sekali lagi, tidak semua hal harus kita alami untuk kita bisa melayani orang yang seperti itu. Ya, jadi mari belajar dengan literatur yang ada. Sekarang ada buku-buku, ada webinar yang baik. Di internet juga sebenarnya banyak akses ya, yang tentunya yang Kristen yang bertanggung jawab. Dan memang kita harus sadar bahwa itu hal-hal yang kadang-kadang nggak dijawab ya sama gereja, maksudnya nggak dijawab ya sama sekolah. Akhirnya itu dijawab oleh film porno. Mereka nggak punya tempat menjawab, orang tua juga nggak menjawab. Nah, sehingga paling tidak kita bisa menjadi orang-orang yang memberikan arahan dengan baik. Ya, tapi memang kita harus berpikir gini. Saya sih jujur ya, Bu Paulina, saya agak ragu sih kalau dibilang anak seminari juga polos-polos nggak tahu beneran. Saya sih kok agak ragu ya. Karena kalau mereka generasi ini juga, ya paling tidak pernah terekspos soal mereka. Mungkin yang perempuan kali banyak yang nggak paham ya. Kalau yang laki-laki mah kayaknya keyakinan pribadi. Mahasiswa seminari juga adalah manusia gitu ya, Alex ya. Manusia berdosa yang ditebus oleh Kristus. Amin. Itu anak seminari polos itu mitos bukan? Iya, tapi ada yang polos ya, kita nggak bisa tutup mata, ada, tapi sebagian besar sih nggak polos ya. Bahkan karena itulah saya pikir justru ya saya selalu lah dapat kalimat yang diingatkan juga ya. Kadang-kadang kita deal sama dosa orang, pergumulan orang lain, padahal itu juga jadi pergumulan kita. Betul banget. Nah itu yang kadang-kadang kita mesti belajar terbuka dan belajar juga tentu ya kita dengan hikmat dari Tuhan ya. Gimana ngomongnya tuh? Jangan sampai juga kayak kesannya saya tuh manusia nggak berdosa nih. Wah, I'm sinless. Jadi kita kayaknya melihat orang lain, masa gitu aja jatuh dalam dosa padahal kita penikmat porno juga gitu. Memang ya, nunjuk itu lebih gampang ya. Gampang. Dia lupa bahwa ada 3 ini nunjuk ke dia sendiri ya. Iya, benar. Iya. Ya, jadi balik lagi, kayaknya zaman sekarang kita udah nggak bisa lagi ngomongin soal mentabu ya, Alex. Tapi kita harus buka cakrawala pandangan kita, pemikiran kita, pengetahuan kita. Bukan berarti coba, tapi tadi Kak Alex bilang perlu tahu gitu ya, jangan sampai kita cupu banget gitu ya. Terus saya pernah gini juga kali Bu Paulin, saya tambahin sedikit ya. Karena memang benar ya, ketakutan kita ngomong terlalu vulgar, nanti yang nggak tahu jadi tahu. Ini buat anak sekolah ya, iya kan? Itu pernah kita alami ya sebagai saya diundang pimpin pendidikan seks untuk anak SD kelas 6. Waduh, saya udah bergumul banget. Saya bilang sama gurunya, Bu, please, jangan saya, aduh Pak Alex, nggak apa-apa lah. Saya bilang, saya kalau SMP masih oke lah. Kalau SD saya bingung gitu ya. Jadi waktu itu saya coba bilang, apa yang perlu saya sampaikan? Dia bilang, Pak, tenang aja. Tenangnya apa? Dibagi 2 kelas. Bapak kelas yang laki-laki, lalu nanti ada ibu dengan kelas yang perempuan. Saya minta lah materinya ibu tersebut, saya lihat apa yang dia sampaikan. Tapi kemudian ya kayak Tuhan kasih hikmat ya, saya bikin post-test, pre-test. Jadi sebelum saya sampaikan, saya harus tanya dulu, apa sih yang mereka pingin tahu? Karena mereka tahu, oh ini sesi tentang seks. Sehingga dari ya test the water lah ya, baru saya lihat, coba bikin pertanyaan, terus masuklah pertanyaannya. Dari situ langsung saya sadar, khususnya waktu itu di sekolah itu, ini mah nggak polos lagi nih anak-anak. Kelas 6 loh. Kelas 6 udah nggak polos, dalam arti mereka sudah terekspos, benar ya, dari komik dan segala macam. Ya. Memang ada 1-2 yang benar-benar polos. Tapi saya harus juga menjawab kebutuhan dari sebagian besar yang sudah bertanya lebih jauh. Dan pertanyaannya itu sudah sampai kepada hubungan seksual laki-laki perempuan. Padahal masih 6 SD. Jadi saya nggak bisa asumsikan polos gitu ya. Jadi saya ajarkan gitu. Karena memang kita nggak punya pendidikan seksual dari standar gereja, orang tua. Mereka belajarnya apa? Dari pornografi. Ya. Nah itu yang sangat ngeri.
Ya, saking tertutupnya, saking tabunya, tidak Iya, diajarkan dengan benar, akhirnya ya malah jatuh gitu kan. Nah, kalau betul. misalnya tadi kita ngomong pornografi, gimana soal konsumerisme nih, Kak Alex? Gue Hmm, hmm. terakhir, ini kan rumahnya, aku kan dekat sama Pascal 23 nih, ya, di Oke. Bandung ini ya. Jadi jujur ya, gue sering lah ke sono gitu ya. Ini Hmm, anak-anak ya, sekolah enggak. Ya kan masih ini dong, masih online dong ya. Tapi ke Pascal 23 kayaknya rutin deh gitu ya, karena gue sering hmm. lihat tuh anak-anak yang sama. Dan, anak sekarang ya kayaknya beli Zara, beli brand-brand internasional, kayak beli kacang ya. Yes, Kayak beli gampang banget kacang ya. ya. Gampang banget loh kalian. Sedangkan anak seminari misalnya, atau guru sekolahnya, itu brand apa ya? Ah, ya ampun, harganya 300.000. Kalau buat mereka, aduh ini mah murah kali ya. Bayangin Iya, tadi iya. jenjang tadi yang apa Bella apa ini ada anak yang nanya, jenjang sosialnya kan tinggi banget ya Kak Alex Betul. ya. Nah, gimana kita mau melayani anak-anak yang seperti ini? Itu kan tantangan lain juga loh Kak Alex soal gitu ya kan ya tadi kita apa namanya dari webinar ini kita pengen gimana caranya kita tuh bukannya balancing tapi gimana caranya kita melayani tapi tidak dihantui oleh insecurity bahwa gue nggak tahu nih merek itu kayaknya gue nggak pernah belanja lebih dari 300.000 tuh gitu ya gila Iya, iya. anak-anak ini itu kan pasti ada insecurity tersendiri ya di saat kita mengajar di saat kita melayani. Nah, how to deal with it gitu kita sebagai hamba Tuhan ataupun guru lah seperti itu. Ini sebelum Iya, jawab, Alex nimbrung sedikit. silakan. Jadi Silakan, Pak. kebutuhan bersolek itu kayaknya ini ya, karena harus tampil kan di layar Nah, itu ini ya. bersolek ini bahasa yang udah lama banget nggak gua denger. Bersolek. Ya kebutuhan Orangnya itu ada pesolek ya. dong ya. Iya loh, iya. bener banget loh. Kalek kayaknya kalau nggak pakai brand tertentu, nggak gua banget ya nggak sih Rom? Kayaknya kalau Betul, ini betul. rambut nggak dipakein merek tertentu, gitu siapa yang tahu juga itu merek apa gitu dan sebagainya. Tapi kayaknya penting Atau banget mungkin buat nongkrong di kafe apa, minum apa, makan apa, itu kan konsumtif sekali kadang-kala mahal banget. Anak muda ya. Ini lifestyle Iya. loh, Kalek Iya, lifestyle. betul. Iya, satu sisi saya lihat buat kita yang melayani, tidak semua lifestyle itu harus kita coba dan kita ikuti. Tapi mungkin perlu kita ketahui. Perlu kita biar tahu aja dalam arti oh seperti ini yang mereka lakukan. Nah, tapi hal kedua yang mungkin perlu juga adalah kita yang tidak ikut dalam lifestyle itu. Kadang-kadang somehow kita ikut menghakimi loh. Kita merasa bahwa we are better just because kita nggak seperti mereka. Mereka less. Nah, jadi kadang-kadang dari sisi itu saja bagi saya belajar untuk bisa melihat dengan lebih utuh. Kalau mungkin kita punya duit, jangan-jangan kita juga lebih parah dari itu. Ini karena nggak punya aja ya. Orang miskin kan akan bicara lebih gampang tentang kesalahan orang kaya. Jadi akhirnya bagi saya cobalah untuk bisa balancing juga ya. Bagaimana juga kita melihat dengan baik. Nah, tapi di sisi lain, mari jadikan yang sering kali jadi masalah adalah relasi kita dengan orang lain, kita jadi insecure karena relasi dengan orang lain. Jadi sebenarnya masalah utamanya bukan di orang itu, tapi di diri kita. Yes. Jadi makanya juga saya harus katakan buat teman-teman yang ada di pelayanan kaum muda, bangun your identity in God sebelum kamu keluar untuk melayani orang yang juga mungkin akan menawarkan kamu identitas yang juga somehow itu akan jadi sesuatu yang mereka kejar sekarang. Jadi saya ngalamin sih Bu, maksudnya ya saya mesti mengatasi juga kan apa yang saya tidak paham dan tidak tahu. Jadi saya kadang nanya tuh. Nah saya bersyukur masih punya beberapa teman yang melayani orang muda yang saya bisa nanya apa adanya tanpa saya kelihatan bego. Bayangkan ya kalau saya seperti ini, tiba-tiba saya nanya tuh, apa sih sugar daddy, misalnya apa sih fuckboy, apa sih
TikTok tuh apa sih misalnya. Kalau saya bertanya seperti itu, saya butuh keberanian untuk menunjukkan saya nggak tahu. Yep. Yes. Nah, saya pikir tuh kita juga mesti belajar untuk, ya kalau nggak tahu nggak apa-apa bilang nggak tahu. Iya. Jadi dari situ kita belajar kan. Dan termasuk nanti misalnya kalau orang pakai brand apa dan segala macam. Jadi saya melihat sih akhirnya kita masuk ke beberapa basic yang lebih dasar. Misalnya baju itu untuk apa sih? Jadi kita akan bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Sehingga waktu saya tidak pakai baju itu, bukan saya less human atau saya kurang anak muda nih, orang pakai Zara, saya pakai Rasa misalnya, gitu. merek apa gitu ya. No problem, karena saya bicara baju itu lebih berguna kegunaannya misalnya. Nah, tapi saya juga harus nggak bisa tutup mata buat teman-teman yang masih muda, karena itu juga mungkin dilihat. Nah, saya coba lihat, belajar untuk tidak terjebak lah. Silahkan, nggak salah juga dong pakai Zara. Mungkin nggak salah juga dong pakai sepatu Nike misalnya, kalau memang mampu beli. Tapi jangan kemudian gara-gara kita merasa nggak sanggup beli itu, lalu saya nggak sanggup melayani mereka. Enggak juga. Betul. Saya beberapa kali melayani orang pengusaha-pengusaha lah, yang mereka kaya raya gitu. Ya saya tetap merasa saya bisa menyampaikan sesuatu yang mereka belum paham, belum punya. Mereka mungkin punya semua yang uangnya, tapi saya nggak punya uangnya, saya tetap bisa menyampaikan kebenaran begitu. Ya, betul. Mungkin satu titik juga, satu sisi bahwa jangan sampai kita malah jadi ngutang atau demi penampilan gitu ya, karena mungkin banget gitu itu terjadi. Jadi memang ya ini setiap masa itu ada tantangannya sendiri lah ya, Alex, ya, bener nggak sih? Kita kebetulan aja sekarang kita melayani di dunia kaum muda yang memang ababilitasnya tinggi banget gitu ya, ababilnya tinggi sekali gitu ya. Jadi kitanya sendiri juga, gue sangat suka banget statementnya lu Kak Alex. Kita tuh harus stick dulu sama identitasnya kita sebelum kita melayani keluar gitu ya, karena bener banget itu, gue suka banget kata-katanya Kak Alex, karena dunia ini akan nawarin identitas baru, panjat sosial yang lain gitu, pansos yang lain. Jadi kalau buat gue itu titik penting banget nih yang harus kita kembangkan gitu, harus kita dapetin banget gitu. Iya, tantangan generasi ini adalah identitas. Dan yang melayani generasi ini, kalau dia umurnya sama dengan generasi ini, dia juga sedang punya tantangan identitas. Jadi itu yang tadi Ibu Pauline bilang, penting tuh teman-teman secure dulu dengan identitas kita. Karena apa? Realitanya ya tentu bukan berarti, saya tetap melihat gini ya, kalau kalian seumuran, nah itu juga kan style yang kamu mau. Karena itu style yang ada di sekitarmu. Tapi bagaimana tidak terjebak dengan style itu atau sampai ikut ngutang atau apa begitu ya. Iya, betul. Sangat setuju. Jadi ini kita udah 90 menit, gila ya kalau ngomongin soal muda. Kita ini bisa 4 hari 4 malam ya, Kak Alex ya. Iya, tapi boleh nggak sih Kak Alex kasih closing, kasih penguatan gitu ya, kasih encouragement buat semua pelayan-pelayan kaum muda, apalagi sekarang ini di masa-masa pandemik, dan mungkin mereka juga ada ketakutan nanti di saat nanti udah ada new normal dan sebagainya. Apakah ada perubahan nggak sih cara pelayanan dan sebagainya? So gimana nih, aku minta Kak Alex untuk kasih statement closing dan penguatan untuk kita semuanya yang melayani di pelayanan remaja ini, Pak Muda. Iya, satu hal yang saya syukuri bahwa Tuhan tetap memberikan orang-orang yang punya hati, punya passion untuk generasi ini. Amin. Dan mari sama-sama kita melihat ya, bagaimana bisa menjangkau generasi ini. Dan di dalamnya saya pikir ada perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan karena generasinya berubah. Tapi bagaimana membawa Injil yang tidak berubah itu, kabar keselamatan dalam Yesus, kabar bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kabar bahwa kepuasan hanya ada dalam Kristus, identitas yang sejati ada di dalam Dia, membawa hal yang tidak berubah itu di tengah perubahan zaman. Nah, saya pikir ini perjuangan
yang teman-teman dan saya harus jalani begitu. Dan disinilah saya melihat fleksibilitas yang tinggi dari kita yang melayani itu juga sangat penting ya. Bagaimana menghayati saya sedang melayani generasi ini, membawa mereka kepada Kristus, tapi saya sendiri nggak terjebak di dalam hal-hal yang juga jadi pergumulan generasi ini. Nah, jadi saya ada satu slide yang pernah saya lihat, itu antara change sama chance. Jadi change sama chance itu jadi antara perubahan dan kesempatan, itu tipis bedanya ya. Jadi maksudnya teman-teman mari belajar melihat bahwa setiap kesempatan itu juga mungkin dalamnya ada perubahan. Setiap perubahan itu bisa jadi satu kesempatan. Nah, tidak ada dari kita yang sangat expert. Sorry to say this gitu ya, buat diri saya dan buat kita semua. Nggak ada dari kita yang sangat expert, karena itu kita butuh terus ngobrol seperti ini. Kita butuh terus share ideas. Kita butuh terus juga untuk saling encourage gitu ya, sehingga ini jadi, apalagi buat kita ya sesudah new normal ini ya, ini benar-benar dunia baru pelayanan. Yes. It's never happened like this before. Betul. Ya. Betul banget. Kita nggak mungkin, saya setuju dengan Pak Sutrisna dalam video sambutan awal itu ya untuk open house. Kita nggak mungkin balik seperti dulu. Kita akan maju terus. Nah, kalau kita tidak punya prinsip, kita tidak punya passion, maka waktu maju kita bisa ketinggalan dan akhirnya kita jadi, karena kita nggak tahu nih ke depan. Nah, karena kita belum punya pengalaman, mari kita terus belajar. Mari kita terus saling berbagi. Jadi saya melihat tantangan melayani generasi ini nggak selesai dengan webinar ini ya. Ya. Tapi terus teman-teman ya. Mungkin dari sini ada ide-ide yang teman-teman dapat. Please kembangkan dan coba share, mungkin tulis, bikin YouTube. Kan ini orang-orang muda ya. Mari ikut berbagi gitu. Thank you banget. Saya pikir ini kesempatan yang indah boleh berbagi dengan teman-teman. Ya, banyak hal yang aku pelajari aku sendiri gitu ya. Hari ini belajar banget dari Kak Alex soal soal pelayanan kaum muda ini. Kita nggak bisa pelayanan itu statis ya. Tapi kita harus sangat amat dinamis, bukan berarti kita ikut arus di dalamnya, tapi setidaknya kita selalu update dan upgrade what's going on gitu ya sama yang terjadi di dunia anak muda ini. Lalu kalau aku sih terakhirnya, please ya, kita harus sangat secure gitu ya, sangat kuat iman kita gitu ya. Jangan sampai insecure ujung-ujungnya kalian bisa jatuh ke dalam dosa. Jadi gantilah insecure dengan bersyukur kalau kata Ernest Prakarsa. Ya, amin. Oke, saya serahin ini sama mungkin ada tambahan Romi. Pak Romi juga ini banyak melayani di anak remaja. Enggak, saya cuma mau akomodir ide dari Kak Alex tadi ya. Mungkin saya mau kasih kesempatan 2 orang supaya melibatkan tadi ya, Cipollin, melibatkan mereka ya. Mungkin 1-2 anak, mungkin saya tunjuk aja gimana ya supaya waktunya tidak tumpang tindih dan berpanjang-panjang. Minta mungkin dengan Mercy 1, yang satunya Bella ya. Silakan mungkin apa yang kamu dapatkan dan apa yang menjadi motivasi setelah mendengarkan ini, atau mungkin dalam bentuk pertanyaan singkat juga boleh sedikit. Silakan kepada Mercy. Ini anak-anak muda ya Kak Alex sama Cipollin. Oke, kalian bisa buka video deh, ke Bella sama Mercy buka video dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini sebenarnya bagian dari kelas di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Jadi ada beberapa mahasiswa yang masuk juga ke Zoom. Dan kita mau minta pendapat mereka tentang hidup mereka yang adalah anak muda juga. Oke, Bella, Mercy, kamu sudah masuk? Sudah buka video? Oke, Mercy dulu nih yang udah. Mercy, gimana Mercy? Kasih sedikit short statement tentang pelayanan anak muda ini. Kalau saya ya, sebenarnya sebagai mahasiswa teologi awalnya sebenarnya takut ya kalau sudah lulus nanti terus ditempatkan di komisi pemuda. Sebenarnya iya sih seperti yang pertanyaan Nawa tadi, bagaimana kalau kita lulusan teologi langsung ditempatkan di pemuda? Waktu saya lihat pertanyaan itu langsung terpintas ya dalam pikiran saya. Iya ya, bagaimana nanti kalau saya ketemu dengan
orang yang sudah bekerja dengan saya, padahal saya tidak ada pengalaman sama sekali. Dan jujur itu takut banget sih ya menghadapi semua itu. Tapi kembali lagi ya ketika Pak Alex bilang ya, kalau kita serahkan semua dalam doa, pasti kita bisa. Ya. Sip. Oke. Cici Pauline, Bella kayaknya hujannya deras banget. Iya, hujan katanya. deras banget ya. Oke, mungkin saya minta siapa Ray kali ya, Ray gitu yang di Bandung dan nggak hujan. Ray bisa buka kamera? Oke, bisa Hujan ya. juga sih, Miss, Oh, sebenarnya. hujan juga ya. Ya, Ray, kamu kan ini lebih di urban gitu ya. Kalau Iya. menurut kamu gimana nih? Apa yang kamu dapat selama webinar ini yang jadi motivasi buat kamu secara pribadi? Kalau buat saya sih ya tadi apa namanya, soal umur, soal juga budayanya, budaya shopping segala macam. Karena ya benar sih, Miss. Kadang-kadangnya soal pakaian segala macam tuh kita insecure jadinya. Oh, oke. Kamu Iya. ngalamin ya? Iya, jujur aja. Apalagi apa ya biasanya anak-anak remaja, apalagi di kota besar kayak Bandung, mereka lebih apa ya, kesadaran berpakaian segala macamnya lebih inilah. Belum kalau ketemu anak-anak yang hypebeast juga gitu misalnya, kan susah ya. Tapi benar tadi, yang jadi masalah bukan umurnya, bukan apa namanya, seberapa baju kita branded, tapi yang penting apa kita mau melayani, apa kita mau punya relasi, siapa yang kita layani sebenarnya begitu. Kalau buat saya dari Pak Alex tadi begitu sih. Bagaimana bangun relasi, bagaimana juga kita fokus sama siapa yang kita layani, taruh hati kita di sana begitu. Ya, berdamai dulu sama diri sendiri ya. Iya. Alright, oke. Thank you ya buat Mercy dan juga Ray. Oke, silakan. Terima kasih untuk hari ini, untuk Kak Alex, kami sangat appreciate udah bisa membagikan banyak pengalaman. Untuk Bu Pauline juga yang sudah menolong, memberikan arahan-arahan di depan tadi, sangat surveinya dan lain sebagainya. Kayaknya ke depan bisa ya kita buat rangkaian series untuk popular culture begitu ya, Ci Pauline ya. Kayak tadi fashion itu tuh real banget ya dalam kehidupan pelayanan anak muda. Yes, betul banget. Rasanya dan, hari ini sampai di sini saja atau dan ada tambahan Romi, lagi? nanti 2 minggu lagi kita akan ada rangkaian webinar dialog anak muda juga kan ya. Coba Rom, tanggal kapan 1 tanggalnya? April gitu ya. Ada screen-nya nggak yang mau di-share screen? Aku nggak ada, nggak di sini. Nanti ya, pokoknya kalian nanti bisa masuk ke websitenya SCTB. Ada apa namanya di situ juga ada. Nanti tanggal 1 April jam yang sama. Tapi jangan khawatir ya kalau misalnya ini kadang-kadang mereka ngomong kenapa harus Kamis, kenapa harus jam 4? Gue belum pulang kerja, gue belum pulang pelayanan dan sebagainya. Ini kan kita live YouTube, jadi bisa ditonton lagi berikut-berikutnya. Dan tanggal 1 April kita akan bahas khusus soal anak-anak di gereja ya Rom ya. Gimana apakah ini yang tadi sebenarnya lanjutan nih dari yang Kak Alex bilang ini setelah pandemi ini anak-anak bakal balik ke gereja lagi nggak ya? Terus kalau misalnya ke gereja lagi ini cukup nggak untuk pelayanan ya kayak begitu-begitu, dan kita akan ngobrol dialog juga sama Pak Marojahan Sijabat. Nah, Bang Ojak ya. Papahnya Jerome Pauline. Nama saya Pauline juga, ya itu Pauline versi cowok. Oke. Ya, jadi akan ada 2 minggu lagi, so don't miss it. Oke. Baik, terima kasih untuk info dan semua informasi segala hal yang sudah diberikan. Kita akan doa penutup. Bolehkah kebetulan ada Kak Alex doakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, bahkan juga untuk yang mahasiswa teologi, tolong doakan supaya kami bisa, bahkan juga yang nonton di YouTube guru-guru live, juga mungkin, ya, guru-guru juga, yang lain. hamba Tuhan. Ya. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan hati kepada kami melayani generasi muda. Kau berikan cintamu itu juga bagi setiap kami yang hari ini terlibat di dalam webinar ini, baik kami yang adalah mahasiswa di STT Bandung, satu STT yang juga menyiapkan pelayan-pelayan kaum muda dan juga secara khusus guru-guru, orang-orang yang akan terjun di dunia pendidikan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, juga untuk semua yang ikut menyaksikan, mendengarkan melalui YouTube, baik yang live saat ini, maupun yang nanti menonton siaran tunda daripada webinar ini.
Kami terus berdoa ya Tuhan, kiranya di dalam kerinduan kami melayani generasi ini, Tuhan memampukan kami, menolong kami bisa makin melihat apa yang perlu kami lakukan untuk membangun relasi dengan orang-orang yang Tuhan kasihi di dalam generasi ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, pakailah kami untuk boleh membawa jiwa-jiwa muda ini datang dan mengenal Tuhan. Karena hanya satu saja yang mereka butuhkan di tengah-tengah berbagai tawaran dunia, yaitu kehadiran Tuhan dan Juru Selamat, Yesus Kristus bagi hidup mereka. Dan tolonglah kami hamba-hambamu, baik yang adalah guru, hamba-hamba Tuhan, maupun juga orang tua, maupun semua kami yang punya beban bagi generasi ini, untuk boleh membawa mereka datang dan mengenal Kristus. Terima kasih, pakai hidup kami juga boleh jadi berkat bagi mereka. Hidup yang kami juga merelasikan dengan mereka, tahu pergumulan mereka, mengerti apa yang jadi jeritan hati mereka. Dan kerinduan kami agar kiranya kerajaan Allah dibangun melalui generasi muda ini ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat kesempatan kami boleh belajar bersama, berbagi bersama. Terima kasih untuk STT Bandung yang juga boleh memfasilitasi acara ini. Tuhan yang kiranya terus memberkati, mendidik hamba-hamba Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu dan bagi pembangunan jemaat Tuhan. Terima kasih, kami menutup seluruh rangkaian webinar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu tanggal 1 April 2021. Terima kasih Kak Alex. God bless you. Sama-sama. Thank you ya semua. Pauline, makasih. Oke, teman-teman. Tuhan berkati. Yo, thank you.